Hafsah, ada yang kata Hafsah? Siapa Hafsah? Itu anaknya Umar bin Khattab. Hafsah itu artinya betina, singa betina. Apa artinya? Hafsah singa betina. Bapaknya singa jantan. Wanita terbaik, wanita hebat pada saat itu. Bahkan Hafsah ini yang sekarang kita semuanya pegang mushaf Al-Quran sekarang ini, dulu dia wanita satu-satunya yang menjaga Al-Quran yang baru ditulis, Al-Quran yang baru dibukukan. Itu dipegang sama Hafsah, dijaga sama Hafsah, yang sampai saat ini Al-Quran sudah jutaan miliaran kita pegang. Dulu masih satu namanya mushaf Imam dari Abu Bakar. Dari Abu Bakar itu karyanya Zaid bin Sabit bersama para tim. Kemudian pada masanya Abu Bakar, setelah Abu Bakar ke Umar, setelah ke Umar Hafsah yang megang Al-Quran, itu Hafsah yang megang. Wanita terbaik, kuat, singanya betina. Tapi dalam hadis redaksinya tidak dijelaskan, dan kita tidak boleh kepo, tidak boleh kepo dalam hal ini. Dalam teks redaksi hadis itu nggak dijelaskan. Pada saat itu Hafsah ini istrinya Rasul. Dalam hadis Rasul menceraikan Hafsah. Namun dalam teks hadisnya tidak dijelaskan, dan kita jangan kepo dalam hal ini. Hafsah diceraikan sama Rasul. Nah, kemudian Hafsah pulanglah ke rumah menemui bapaknya Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Hafsah? Kalaulah Hafsah itu kayak kita sekarang, mungkin lapor ke bapaknya. Bapaknya seorang singa kan, bapaknya seorang jawara, sudah datangnya Rasul, ya ayah gitu kan, main cerai-cerai Rasul. Enggak, dia lakukan Hafsah apa coba? Ngangkat tangan, berdoa, minta sama Allah, ya Allah, aku yang salah, tapi ya Allah aku tidak bisa hidup kalau tidak sama Rasul. Rasul itu cinta satu-satunya saya di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, kalau saya sama Rasul, saya nanti bagaimana? Ya Allah, maafkan saya, gitu. Saya yang salah. Cintanya saya Rasul, ya Allah, gitu. Kata Allah, ya saya kabulkan, saya kirimkan Jibril sekarang. Saya kirimkan Jibril sekarang ke Rasul. Datang Jibril ke Rasul, wahai Rasul, gitu kan. Wahai Rasul, Hafsah itu, saya mendapat pesan dari Allah, Hafsah itu adalah cintamu di dunia dan cintamu di surga. Istrimu di dunia dan istrimu di surga. Maka sebelum habis masa iddahnya Hafsah, Jibril meminta untuk Rasul rujuk. Kenapa kok mereka yang dipilih, Tuhan? Kenapa kok mereka yang mendapatkan sudah Allah kunci? Allah kunci. Allah balikan hatinya, dikunci. Kenapa enggak Abu Bakar, Umar yang diterima? Kenapa Ali? Kenapa kok Hafsah bisa dirujuk, gitu kan? Bahkan Allah bilang cinta dan istrimu di surga. Maka kawan-kawan, jomblo fi sabilillah, lillah fillah. Dia makan karena Allah, dia belajar karena Allah, terus dia datang ke kajian karena Allah. Bayangkan coba, kawan-kawan yang saat ini di sini, Allah balikan hatinya untuk datang ke kajian, Allah balikan hatinya untuk menerima kebaikan. Mungkin dari kita sudah merencanakan jadwal malam hari ini, sudah merencanakan ingin mengerjakan tugas malam hari ini, sudah merencanakan mungkin ingin quality time bersama keluarga malam hari ini. Allah balikan hatinya untuk datang, untuk belajar sama-sama lagi mempelajari Al-Quran. Wa natartuk, kata Allah dalam surat Thaha ayat 13, aku memilihmu dan aku telah memilihmu. Nah, kembali lagi, kenapa kok Ali sama Hafsah, gitu? Jomblo fisabilillah itu adalah yang high quality, itu adalah perlu teman-teman ketahui, boleh kita naikin kualitas kita dalam segi keilmuan. Ahli biologi, ahli matematika, apalagi ahli dalam multimedia, ahli apalagi, ahli dalam finance, gitu kan? Boleh kita naikin kualitas kita. Maka ada 3, ada yang namanya ilmu, ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Ini high quality yang akan kita bahas. Ilmu, adab, sama akhlak. Ilmu dapat kita pelajarin. Dari ilmu kita dapat berkarya. Dari ilmu kita bisa bikin
prestasi. Kita bisa menentukan positioning kita masing-masing. Ente ini dikenal sebagai apa sih? Oh, dikenal sebagai ahlinya tadabbur Quran. Oh, dikenal sebagai si paling hitung-hitungan. Oh, dikenal sebagai si paling pandai melihat raut muka orang lain, psikologi. Kita harus ambil positioning kita masing-masing. Itu ilmu. Tapi ilmu ilmu kita tidak dibaluti dengan adab, setinggi apapun, mau kalian sampai esteller kah, terserah itu kan, mau sebanyak apapun itu kan ilmu yang kalian pelajarin, tapi kalau tidak dibalut dengan adab, maka tidak akan dilihat ilmu tersebut, tidak akan dilihat. Kenapa coba? Adab itu adalah proses pendidikan. Artinya proses pendidikan itu harus menghasilkan adab. Contoh, dia bisa bikin, teman-teman nanti bisa bikin apa? Bisa bikin program sebagus apapun itu. Misal, kita menjadi seorang yang sangat dermawan. Dengan keilmuan kita, Allah titipkan harta yang banyak. Allah sampaikan hadiah-hadiahnya. Allah jadikan kita sebagai donatur atau distributor untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi karena banyaknya ilmu yang dia punya, dia lupa untuk membalutinya dengan adab. Apa contoh misalnya di posisi kita? Kita mengambil satu ayat melupakan ayat yang lain. Kita mengambil ayat tentang ilmu tapi lupa ayat tentang adab. Ayat tentang ilmu kita sudah berhasil memberikan kepada semua orang yang membutuhkan. Tapi ternyata ketika dia mendistribusikan gitu kan, tangannya masih tersingkap. Terus jilbabnya masih kelihatan rambutnya. Itu artinya kita mengambil satu ayat tapi melupakan ayat tentang adab. High quality kita masih di bagian ilmu, belum selesai. Maka Allah tidak akan ngelihat kalau kita cuman di bagian itu. Jangan-jangan kita menghakkan yang batil. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu itu belum tentu diterima sama Allah. Karena apa? Karena kita meninggalkan satu ayat. Maka teman-teman, balutilah ilmu kalian sebesar apapun itu, sebanyak apapun itu, kalian ahli di bidang apapun itu, baluti dengan adab. Apa itu adab? Orang non muslim pun beradab. Karena dia dimulai dari proses pendidikan. Adab memakai busana, adab berpasasan muka, adab ketika bertemu. Kalau di wanita, kemarin saya dapat dari guru saya kan, adab ketika berbicara. Karena ketika wanita itu berbicara, itu melihat kualitas keilmuannya, itu melihat kualitas adabnya. Apakah ilmu yang disampaikan sesuai dengan adab, ataukah ilmu yang disampaikan tidak dengan adab yang menyebabkan ilmunya tidak dipandang. Berarti ilmu itu harus dibaluti dengan adab. Namun tidak selesai kawan-kawan, tidak selesai. Mungkin kita sudah berhasil, sudah berusaha yang bagus itu kan, sudah berilmu high quality di bidangnya masing-masing, positioning bidangnya masing-masing, sudah sarjana di mana-mana gitu kan. Nah, sudah paling dikenal sebagai si paling kameramen misalnya, si paling finance misalnya, si paling amal soleh misalnya, si paling semangat gitu kan, si paling ceria, sudah dikenal dan dia beradab. Tapi kalau akhlaknya tidak berhasil, akhlaknya tidak jadi akhlaknya, belum, kata Allah. Begitulah ahli. Ahli apa coba yang dipunya? Pedang. Terus apa tadi? Unta, baju. Tapi karena adab akhlaknya ahli, datang ke Rasul. Rasul nyambutnya dengan kasih sayang. Dan dengan kasih sayang, adab sama akhlaknya ahli bagus. Akhlak itu apa kawan-kawan? Fahsya wal munkar. Dia sudah beradab bagus, sudah sopan, sudah santun, tapi belum tentu akhlaknya bagus. Akhlak itu adalah dia mampu meninggalkan segala kemaksiatan. Dia sudah merasakan nikmatnya tahajud. Dia sudah merasakan nikmatnya baca Quran. Dia sudah merasakan nikmatnya sedekah. Dia sudah merasakan nikmatnya ukhuwah. Dia sudah merasakan nikmatnya mentadabburi Al-Quran.
dan dia menghasilkan akhlak yang bagus. Dia tidak mau berpaling, dia tidak mau lagi bermaksiat. Bahkan ketinggalan tahajud aja, wah sisi dunia ini kayak salah semua. Sisi dunia, pernah nggak di masa waktu itu baru semangat pengen tahajud, kemudian pas bangun ternyata azan subuh, ketinggalan tahajud, udah kayak sisi dunia ini salah gitu. Nah itulah nanti dia beli ilmu, adab dan akhlak. Maka kalau kita naikin ini high quality di sini, itulah Allah akan datangkan hadiah.